Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang suci dan penuh berkahnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, kepada istri beliau, kepada anak-anak dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari ini. Semoga tercurah salam dan salawat kepada mereka dan kita semua, sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari bersama firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 51. Surah Al-Anbiya ayat 51. Mohon maaf ini Pak, ini santri kita di pesantren. Kita punya channel, pesantren punya channel. Setiap bilang kalau kemana-mana bawa kamera. Kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu, surah Al-Anbiya ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan la sungguh, qad sungguh, lam yang pendek itu artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran lam yang pendek itu penegasan, dengan qad itu artinya penegasan. Sama dengan firman Allah, kita hafal sama-sama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada lam pendek kemudian qad, itu penegasan, artinya sungguh, benar-benar, sungguh, betul-betul. Khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Jadi Bapak dan Ibu, pelajaran untuk kita, Allah ketika menciptakan manusia itu menggunakan lam dengan qad di depannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Artinya apa? Manusia tidak perlu kita celah siapapun dia, apapun kekurangannya, itu bentuk yang sempurna ciptaan Allah. Itu pelajaran besar untuk kita bahwa Allah bersungguh-sungguh menciptakan manusia, pasti tidak ada celah, pasti tidak ada aibnya dalam bentuknya. Terus bagaimana dengan mohon maaf yang punya kekurangan? Semua akan menjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya orang yang buta, Bapak dan Ibu. Orang yang buta itu punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang buta itu. Makanya Allah Maha Adil, tidak ada yang tidak sempurna memang,
tapi bentuk manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, maka kita manusia tidak perlu mencelah yang lain, karena itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Itu kalimat lam dengan qad itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar, betul-betul. Di ayat ini Bapak dan Ibu, ayat 51 Al-Anbiya, Allah berfirman, walaqad ataina Ibrahima, sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim. Memberikan bahasa Arab, bahasa Quran Bapak dan Ibu ada dua, bisa a'taina, bisa ataina, pakai to, bisa pakai ta. Sama-sama memberi artinya. Jadi kalau kita baca Quran, a'taina dengan ataina itu sama artinya, tapi bahasa Arab itu memposisikan bahasa pada tempatnya. Tidak mungkin bahasa Arab menyamakan makna kalau ada dua bahasanya di sana. A'taina itu pemberian untuk dimiliki. Nah, kalau ataina itu pemberian tidak untuk dimiliki. Sama-sama pemberian. Surah Al-Kautsar Allah berfirman, inna a'taina kal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar, telaga Kautsar itu. Al-Kautsar dari kata katsir artinya banyak. Makanya terkadang diterjemahkan nikmat yang banyak, terkadang diterjemahkan telaga Kautsar. Kalau ataina itu pemberian tidak untuk dimiliki. Nah, di sini Allah berfirman, walaqad ataina Ibrahima, sungguh benar-benar kami telah memberikan kepada Ibrahim rusydahu. Rusydahu itu rusydun, mungkin mohon maaf di sini ada namanya Rosyid, itu satu akar kata dengan rusydun. Rosyid atau rusydun itu artinya pemikiran yang matang. Nah, mungkin di sini mohon maaf ada yang namanya Rosyid. Rosyid itu artinya orang yang mempunyai pemikiran yang matang, tidak gampang marah, bijak dalam menyikapi. Itu namanya rusydah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rusydah kepada Ibrahim. Artinya Allah memberikan pemikiran yang matang kepada Ibrahim, tidak gampang marah, bijak menyikapi, berilmu di dalam segala hal Bapak dan Ibu. Makanya lihat Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim itu lahir di tengah-tengah orang-orang yang menyembah patung. Coba. Padahal dia nabi. Artinya kalau dia nabi, dia harus berkata, dia harus bilang kepada mereka, jangan menyembah patung. Itu usianya kapan Bapak? Usianya 20 tahun. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada Ibrahim rusydanya. Rusydah itu pemikiran yang matang, tidak gampang marah. Maka coba lihat, Ibrahim lahir di tengah penyembah patung. Bukan cuma itu, dia menemukan bapaknya bukan cuma menyembah patung. Bapak dan bapaknya Ibrahim itu, dia yang bikin patung. Ibrahim itu, dia yang bikin patung. Jadi dia bukan cuma menyembah patung, tapi ia buat boleh. Dia yang membuat patung itu. Dan bukan cuma bikin Bapak dan Ibu, dia menjual patung-patung itu. Itu Ibrahim. Ayahnya Ibrahim, bapaknya Ibrahim, namanya Azar. Nah, di tengah keadaan seperti itu Bapak dan Ibu, Ibrahim bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, sebenarnya siapa Tuhanmu? Kata bapaknya, dia tunjuk itu patung. Ini Tuhan kita, katanya. Dia tunjuk patung. Ini Tuhan kita.
Terus kata Ibrahim, karena Ibrahim punya rusda tadi, pemikiran yang matang, kecerdasan yang luar biasa, tidak gampang marah, maka dia selalu bijak menghadapi bapaknya yang dia tahu bahwa bapaknya kalau tetap menyembah berhala mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Ini bapaknya. Makanya kata Allah, kami berikan rusdanya, pemikiran yang matang. Makanya Bapak dan Ibu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memotret perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Itu Ibrahim memanggil bapaknya dengan panggilan yang sangat-sangat sopan. Sangat sopan Bapak dan Ibu. Ya abadi, lima ta'budu ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Wahai bapakku yang tercinta. Bahasa Arabnya bapak itu abun atau ab. Itu bapak bahasa Arabnya. Kalau bapakku itu bahasa Arabnya abi. Jadi abi itu artinya bapakku. Kalau dihaluskan, bapakku yang tercinta, dikasih tak di belakang, ya abadi. Jadi abi itu masih ada yang lebih halusnya, masih ada yang, apa yang lebih halusnya, dikasih tak dengan ya di belakang, abadi, wahai bapakku yang tercinta. Itu pakai kalimat itu Bapak dan Ibu. Ibrahim memanggil bapaknya, hei bapakku yang tercinta, kenapa engkau menyembah berhala? Harus bijak Ibrahim, karena ini bapaknya. Ini bapaknya. Kalau dia, karena Bapak dan Ibu, mohon maaf, anak itu walaupun bagaimana bapaknya, bagaimana orang tuanya, bagaimana buruknya orang tuanya, jangan pernah berkata, engkau bukan bapakku, kau bukan mamaku, atau mama kita diusir, atau orang tua kita diusir. Jangan. Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita. Maka dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, mohon maaf, mujrim itu artinya bajingan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, bajingan dalam Al-Quran ada, namanya mujrim. Allah berfirman, kan bajingan orang yang sudah buruk Bapak dan Ibu. Tapi kan sebajingan-bajingannya orang pasti punya bapak, punya orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ada ayatnya apa? 29. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrim. Yawaddu itu dari kata mawaddah, cinta yang sangat, mawaddah, keinginan yang kuat, itu namanya mawaddah. Yawaddul mujrim, sungguh orang mujrim itu, para bajingan itu pada hari kiamat, betul-betul punya keinginan yang kuat. Yawaddul mujrim, keinginannya apa? Keinginannya adalah law yaftadi min adabi yauma idzin, andai saja dia selamat pada hari kiamat, dia punya keinginan kuat untuk menyodorkan semua yang dia miliki. Bibani, dengan anak-anaknya. Lari siksa ini Bapak dan Ibu, lari hukummu sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ingin dilempar ke neraka, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku mau nak kesiksa anakku. Disogok Allah dengan menggunakan anaknya, bibani. Kalau dia tidak punya anak, wa sahibatihi wa akhi. Sahibah itu artinya istri, pasangan hidup. Bayangkan Bapak ini, orang mujrim itu, bajingan itu di hari kiamat gelimura, ya Allah, istriku mau siksa, asalnya keselamatan. Ditanggalkan istrinya, itu orang paling buruk. Kalau dia tidak punya istri, wa sahibatihi wa akhi, dia ambil saudaranya. Ya Allah, ini menghukum, aku menangkan. Kemudian wa fasilatihi allati tuwi. Kalau dia punya keluarga,
keluarganya dia sodorkan, ya Allah siksa saja keluargaku, jangan kau sayang. Kalau dia tidak punya keluarga, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, ya Allah semua orang yang ada di dunia ini siksa saja semua mereka ya Allah, yang penting saya jangan engkau siksa. Coba kata para ulama berkata tentang orang kurang ajar ini, tentang bajingan ini. Para ulama berkata tentang bajingan yang menyodorkan semua yang dia punya agar dia tidak disiksa, bajingan itu tidak menyebut nama bapaknya, tidak juga menyebut nama mamanya. Semujrim-mujrimnya orang, sekurang ajarnya orang itu bapak dan ibu, ampa malik nalalapat tanggakan untuk tonji. Sekurang ajarnya orang itu bapak dan ibu, kalau orang tuanya yang mau dihina marah dia akan berkata ya nak kemana pahinunga tapi yang penuh hina maliku sumbele. Itu orang. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, karena dia tidak mau berdusta kepada Tuhannya. Dia sudah berjanji bahwa dia akan berbuat baik kepada ibunya dan bapaknya. Wala taqul lahuma uffin, dalam Al-Quran, jangan katakan kepada bapak itu. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan perkataan yang baik kepada orang tua itu. Karena dia tidak mau melanggar aturan ini, bahwa kalau dia menghinakan ibunya berarti dia berdusta kepada Tuhannya. Dia sudah berjanji bahwa dia tidak mau menyakiti ibunya. Semujrim-mujrimnya orang, dia tetap menghargai ibunya. Pelajaran untuk kita pak orang sholat, nah puasa tunjagi. Kalau kita ada waktu berzakat, kita juga berzakat. Berapa kali kita nih haji, kemudian kita berani berkata kepada kita berani berkata kepada orang tua dengan perkataan yang menyakiti hatinya orang tua. Semujrim-mujrimnya orang itu tidak mau kalau mamanya, bapaknya dihina. Nah, kita kan tidak mujrim. Nah, Ibrahim bapak dan ibu, Ibrahim ini dia orang baik. Orang baik yang hidup di tengah-tengah orang tidak baik. Bukan cuma tetangganya yang tidak baik, bukan cuma teman-temannya yang tidak baik, bapaknya tidak baik. Luar biasa itu. Tapi karena Allah berikan dia rusda, kematangan dalam berpikir tuh, kedewasaan dalam berpikir, maka dia menyikapi semua itu. Dalam riwayat bapak dan Ibrahim tuh, karena kan bapaknya kita bilang tadi bahwa bapaknya Ibrahim bukan cuma menyembah berhala, tapi dia yang buat berhala. Bukan cuma membuat berhala, tapi berhala itu dijual sama dia. Nah, balukan berhala. Karena Ibrahim ini adalah anaknya, maka apa yang dilakukan para bapak? Apa yang dilakukan sang bapak? Sang bapak berkata kepada anaknya, lampa kau balukangi sebagian patung-patung ini. Anaknya disuruh jual patung, karena kan dia mau jual patung. Karena Ibrahim hanya anak bapak dan ibu, diperintahlah dia, pergi kau jual patung-patung ini. Cuma berbeda bapak dan ibu, ampa bapak nak balu laku, tapi ampa Ibrahim ak balu gede laku. Tetap Ibrahim pergi menjual, karena itu perintah bapaknya. Tetap dia pergi menjual, walaupun yang dia jual ini adalah sesembahan selain Allah. Maka cara menjual Ibrahim dengan bapaknya berbeda. Ampa bapak nak balu laku, tapi kalau anaknya yang jual tidak laku. Di mana rahasianya? Itu bapaknya kalau menjual, ampak balu bapaknya supaya lakuin aku. Dia kumpulkan orang, wahai orang-orang semua, belilah Tuhan yang bisa menghidupkan, yang bisa memberi makan. Hendak kau ngasih,
yang bisa memberi rezeki, yang bisa membuatmu kaya, makanlah aku. Pelajaran untuk kita. Ampara ila kebal balun tak pokoknya tetap kau. Makanya laku Bapak Ibrahim. Kenapa tidak laku? Ibrahim berbeda Pak cara jualnya, tapi dia tetap menjual karena itu perintah bapaknya. Dia tidak mungkin bermaksiat kepada bapaknya. Dia tetap menjual. Bagaimana caranya menjual? Dia kumpulkan orang Bapak dan Ibu, kemudian dia berkata, "Ishtaru ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum syai'." Belilah sesuatu, dia tunjuk itu patung. Belilah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun. Makanya tidak laku. Tapi dia tetap menjual. Terkadang Bapak dan Ibu, terkadang Ibrahim itu dia kumpulkan orang di sungai membawa patung itu. Dia kumpulkan orang di sungai membawa patung, kemudian dia perintah patung. Kau minum. Penting nanti yang lemali, bagaimana orang mau beli? Itu strategi Ibrahim. Tapi Ibrahim orang baik, karena dia baik, dia punya kecerdasan luar biasa, punya pemikiran yang matang. Dia tahu ini bapak saya. Dia tidak mungkin bermaksiat kepada bapaknya. Dia tetap menjual, tapi strateginya diubah. Ajaran untuk kita Bapak dan Ibu, cari solusi kalau kita bermasalah dengan bapak kita, cari solusi kalau kita bermasalah dengan mama kita. Jangan orang tua kita diusir dari rumah, jangan menyakiti orang tua kita. Abu Ubaidah bin Jarrah Bapak dan Ibu, sahabat Nabi, panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Itu Bapak dan Ibu, kan bapaknya bukan orang Islam, mamanya bukan bapaknya. Dia tinggal bersama ibunya bukan orang Islam, tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad. Tapi Abu Ubaidah masuk Islam. Waktu mamanya tahu bahwa Abu Ubaidah masuk Islam, apa dia bilang mamanya? Diancam anaknya. Sang ibu bilang, wahai Abu Ubaidah, kalau kau tidak murtad keluar dari agama Muhammad, saya akan berhenti makan. Bilang itu. Orang Islam itu baik Bapak dan Ibu. Orang Islam itu tahu bagaimana bersikap dengan orang tua. Maka ketika mamanya bilang seperti itu, tidak mungkin dia murtad, tidak mungkin dia keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Kalau kau Abu Ubaidah tidak keluar dari agamanya Nabi Muhammad, saya akan berhenti makan sampai saya meninggal. Terbiasa Bapak Ibu, antara cinta kepada agamanya Nabi Muhammad dengan cinta kepada mamanya. Kalau dia tetap ikut agamanya Nabi Muhammad, meninggal mamanya karena mau gue makan, tidak mau dimakan. Sampai meninggal katanya, saya tidak mau makan, saya akan berhenti makan sampai saya meninggal. Karena kalau meninggal bahaya lagi Bapak dan Ibu. Kalau meninggal orang akan berkata Abu Ubaidah setelah masuk Islam lahuna wa malikna. Tapi orang Muslim punya cara untuk tidak mendurhakai mamanya. Dan beliau bilang sama mamanya, wahai mamaku, wahai ibuku, demi Allah, kalau kau punya nyawa 1000, putus satu-satu sampai habis nyawamu, wallahi saya tidak akan keluar dari agamanya Muhammad. Coba, jangankan satu nyawa wahai ibuku, jangankan kau ancam saya berhenti makan sampai engkau meninggal. Andai kau punya 1000 nyawa, kemudian nyawa itu habis satu-satu, demi Allah saya tidak akan keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Itu juga pelajaran untuk kita hari ini. Ampun urisare
Indomie murtad, baru dikasih sesuatu yang menyenangkan dia murtad. Sebenarnya Ibrahim itu dalam Al-Quran diceritakan dari sejak dia kecil sampai dewasa, sampai pindah dari Irak ke Palestina. Karena Ibrahim itu bapak dan ibu tinggal di Irak, kemudian pindah ke Palestina. Setelah dibakar tadi kan Ibrahim dibakar, kan nanti Ibrahim dibakar. Setelah dibakar diselamatkan Ibrahim menuju Palestina. Di Palestina dia menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Karena tidak punya anak, bapak dan ibu, Siti Sarah bilang, sang istri, mohon maaf bapak dan ibu, sang istri bilang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, karena saya tidak bisa memberikanmu anak, tenang saja, laku pak pujaan kau bahini marai, tapi yang jelek mukanya. Kenapa yang jelek mukanya? Supaya tidak cemburu. Supaya tidak cemburu. Ternyata setelah didapat, namanya Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar, tinggal bersama Sarah, istri pertama, tetap cemburu. Karena dia cemburu diusir, disuruh pergi Ibrahim bersama istri keduanya. Kemana? Ke Mekah itu. Nanti lahir Ismail di sana. Singkat saja Bapak Ibu, setelah sampai di sana lahir Ismail. Belum lama Ismail lahir, hamil Sarah tadi, istri pertama. Lahir Ishak. Lahir Ishak itu. Ibrahim bersama Siti Hajar istri keduanya itu tinggal di Mekah. Mekah itu dulu tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah banyak bangunan luar biasa. Sekarang Mekah, dulu itu padang pasir, padang yang sangat panas. Nah, bagi sana, kalau dia dingin sekali, panas sekali. Ibrahim tinggal di sana. Setelah tinggal di sana bapak dan ibu, Allah perintah Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya tadi ke satu tempat yang sama, tidak ada tanda kehidupan. Di sana tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air. Nah, Siti Hajar itu baru melahirkan anak loloy, tapi dia mohon maaf tidak punya air ASI. Tidak punya air ASI. Anak kecil mau minum. Ismail kan bayi juga, mau minum. Bagaimana caranya? Barulah terjadi kisah sa'i itu, lari-lari kecil itu 7 kali. Maka Siti Hajar seorang ibu yang luar biasa bapak dan ibu yang sangat luar biasa Siti Hajar itu. Makanya nanti Siti Hajar lahir Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ibu itu, seorang ibu itu. Dia lari 2 bukit, disebut sa'i, lari-lari kecil. Sa'i itu artinya bergerak. Sa'i artinya bergerak. Nah, itu juga kata para dokter, kalau mau sehat dalam hidup itu rajin olahraga. Tapi jangan keterlaluan olahraganya. Karena olahraga keterlaluan bisa penyakit juga. Makanya disebut sa'i, lari-lari tapi lari-lari kecil. Antara Safa dan Marwah ada kisah luar biasa Bapak dan Ibu. Itu Safa dan Marwah 2 bukit. Siti Hajar menyimpang anaknya di situ di tengah-tengah. Kemudian dia lari mencari air. Ampambaturi Safa, dia melihat ke Marwah, dia berkata, kayaknya di sana ada air. Sampai di Marwah, dia melihat ke Safa,
Dia bilang kayaknya di sana air. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Sampai makanya tidak tunja jene. Batu konyo melako mising barang konyo mengerek jene. Lari mising ini konyo. Batu ini lako barang konyo mengerek jene. Padahal kan sudah pernah ke sana Bapak dan Ibu. Saya Bapak dan Ibu, kalau saya seperti itu kasih kali jangan konyo karena batu makanya mas supaya tidak tunja jene. Tapi kenapa harus 7 kali lari-lari itu? Kenapa harus 7 kali? Padahal kan batu mau merinya sumpah tapi tidak terjadi ini. Ini pelajaran besar untuk kita pada Ibu. Allah lihat itu, yang Allah lihat itu bukan hasilnya. Yang Allah lihat adalah kerjanya kita. Perjuangan kita mendidik anak itu. Tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, yang penting kita sudah memberikan pelajaran terbaik kepada anak. Tidak usah khawatir nanti anak akan jadi apa. Yang penting kita tidak tidur-tidur saja sebagai orang tua. Siti Hajar Bapak dan Ibu berlari 7 kali padahal sudah sampai di sana dan tidak ada air. Padahal Siti Hajar itu kan istri Nabi. Siti Hajar kan istrinya Nabi Ibrahim. Siti Hajar juga ibu dari Nabi Ismail. Kenapa tidak doa sama Allah? Kenapa dia tidak bilang, ya Allah, ini Ismail kalau tidak punya air mati ya Allah. Ini Nabi dia. Kenapa dia tetap lari-lari? Itu pelajaran untuk kita. Hidup itu bekerja. Jangan diam diri. Umar itu pernah marah kepada orang yang duduk-duduk di masjid. Umar tanya, kenapa engkau tidak keluar bekerja? Kata orang itu, kami menunggu rezeki di masjid. Ibrahim marah kemudian berkata, innas sama la tumtiru dhahaba wala fiddatan. Pergi bekerja. Pergi bekerja. Langit itu tidak akan pernah menurunkan emas, juga tidak pernah menurunkan perak. Bekerja. Ada yang besar untuk kita. Kemudian setelah bekerja Bapak dan Ibu, uniknya ini luar biasanya Bapak Ibu. Setelah lari-lari Siti Hajar 7 kali itu, yang dapat air bukan Hajar. Yang dapat air kan bukan Hajar. Siapa yang dapat air? Ismail. Ismail masih bayi. Itu pelajaran besar untuk kita juga Bapak dan Ibu. Kalau kita bekerja melaksanakan kebaikan, berbuat baik kepada orang, tidak usah pikir kita dapat apa. Kalau kita tidak dapat, mungkin anak kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ يَرَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan sebesar biji sawi kebaikan, pasti dia lihat. Kalau bukan dia yang melihat kebaikan itu, anaknya. Kalau bukan anaknya, cucunya. Makanya Bapak ini berapa banyak penghafal Quran, lancar hafalannya, faham Al-Quran, tapi bapaknya bukan, sama sekali bukan penghafal Quran. Itu banyak Bapak dan Ibu. Lihat Ikrimah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Abu Lahab. Ikrimah sahabat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya. Luar biasa. Maka bekerja saja, bekerja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Bekerja saja. Nanti Allah akan lihat pekerjaanmu. Setelah itu Nabi akan lihat pekerjaanmu. Setelah itu orang-orang akan melihat pekerjaanmu. Bekerja saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah mengubur jenazah Bapak dan Ibu. Itu jenazah dikubur. Setelah dikubur, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah setiap orang itu sudah ditentukan tempatnya? Maksudnya begini, wahai Rasulullah, bukankah setiap orang itu sudah ditentukan sama Allah masuk surga atau masuk neraka? Bukankah setiap orang itu sudah ditentukan kaya dan miskin?
Bukankah orang itu sudah ditentukan nanti dia akan orang baik, menjadi orang baik atau menjadi orang buruk? Kata Nabi SAW, iya benar. Orang itu sudah ditentukan sama Allah nanti masuk neraka atau masuk surga. Terus kata sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, fafimal amal. Terus buat apa beramal? Buat apa sholat? Kalau saya dan kita semua sudah ditentukan, sudah Allah tentukan nanti kau masuk neraka, ini nanti kau masuk surga. Buat apa beramal? Kata para sahabat. Kemudian Nabi menjawab. Itu mungkin juga pertanyaan kita, bukan ini. Nabi menjawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan urusannya Allah. Masuk surga, masuk neraka enggak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan urusannya Allah. Kemudian Nabi berkata, i'malu fa innakum muyassaruna lima khuliqa lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekerja saja karena setiap dari kalian akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dengannya dia diciptakan. Difaham juga? Maksudnya begini, bekerja saja. Setiap orang akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana penciptaannya itu. Artinya kalau kita hari ini Bapak dan Ibu, kita kan sudah ditakdirkan sama Allah, sudah ada tempat kita. Allah akan mengarahkan kita kepada kemana arah kita itu nantinya. Maka jangan pikirkan yang lain. Orang tidak tahu takdir kita. Orang akan berkata, ya tidak usah sholat, pekuni tonjako, jangan mau sambahian, kau pekuni tonjako. Tidak usah mendengarkan itu, karena mereka tidak tahu takdir kita. Maka bekerja saja. Allah melihat pekerjaan kita, bukan hasilnya. Pelajaran Hajar tadi. Hajar tahu bahwa saya istri Nabi, anak saya juga Nabi, tapi saya tetap bekerja. Setelah bekerja yang dapat bukan Hajar, tapi yang dapat anaknya. Boleh jadi hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita berbuat baik sama orang, bukan kita mendapatkan kebaikan itu. Jangan putus asa. Mudah-mudahan anak kita yang dapat. Berapa banyak penghafal Quran yang 30 juz hafalannya, tapi bapaknya bukan penghafal. Berapa banyak suami Bapak dan Ibu yang buruk, tapi istrinya luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, ada suami dia baik tapi istrinya buruk, ada istri dia baik tapi suaminya buruk. Maka bekerja saja Bapak dan Ibu, tidak usah pedulikan orang-orang berkata apa. Itu pelajaran kita pada malam ini Bapak dan Ibu. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Pertama, pelajaran kita adalah begitu perjuangan Ibrahim, kemudian bekerja saja. Kita belum bercerita tentang Ibrahim waktu diperintah menyembelih anak tuh. Itu luar biasa juga Bapak dan Ibu. Anak secerdas mana Bapak dan Ibu ketika ditawari sama bapaknya, nak lagu sumbele kok. Kemudian anaknya berkata, wahai bapakku, kalau itu perintah Allah laksanakan. Secerdas bagaimanapun hari ini anak bapak tidak mau disembelih, tapi itu pendidikan Ibrahim kepada anaknya yang luar biasa itu, sampai ada perintah itu dilaksanakan. Itu pelajaran kita Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau banyak salah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sopan, tidak baik, tidak berkenan. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah itu datang dari pribadi saya yang berbicara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.